soal pemilu ini tidak boleh lagi kita terjebak dalam politisasi agama. Ternyata memang penggunaan agama ya di dalam narasi-narasi politik dan kekuasaan politik itu memang menjadi sangat rentan. Semua negara mengalami kerentanan yang sama. Kita mari berkontestasi yang sehat. Kalau tujuan idealnya itu yang damai, silahkan memilih siapapun sesuai hati nurani, tapi jangan sampai ada friksi, jangan sampai ada keterbelahan hanya gara-gara perbedaan orientasi politik. Bagi siapapun yang betul-betul tidak menghendaki adanya radikalisme, ekstremisme, terorisme, ya kita dukung Ganjar Mahfud. Cak Islah, selamat datang lagi di Main TV. Cak, ini kan saya lihat Anda ini kan di medsos begitu belakangan ya, begitu intens mengomentari, memberikan pendapat mengenai Pilpres 2024 ya, dengan soal pilihan-pilihan capres yang kita tahu semua lah gitu. Padahal kan saya lihat selama ini kan publik mengenal Cak Islah sebagai orang yang getol membahas atau juga menentang radikalisme dan intoleransi. Iya. Bahkan kan ada beberapa buku Cak Islah ya, radikalisme dan intoleransi, kuda Troya, politik dan agama lah gitu ya. Okay. Nah saya pengen tahu nih, apa sih sebenarnya makna Pilpres 2024 ini bagi Cak Islah ini? Kaitannya dengan isu atau tema yang selalu menjadi obsesi Cak Islah tadi. Iya. Ya, kalau saya terus terang gini, Mas Al. Soal pemilu ini tidak boleh lagi kita terjebak dalam politisasi agama. Okay. Saya tahu persis secara empirik gitu ya, dan juga secara historik di banyak negara itu, setiap terjadi kontestasi politik, ketika agama masuk dijadikan sebagai narasi-narasi dan diakomodir sebagai alat penegas bagi satu kepentingan politik, itu biasanya memang pecah belahannya itu di depan mata. Friksi-friksi itu menjadi satu potensi yang tidak bisa dihindari. Dan itu selalu terjadi, termasuk konflik di banyak negara seperti di Pakistan misalnya. Termasuk juga di Afghanistan yang satu contoh misalnya, kita pikirkan Taliban menguasai Afghanistan ini kan kita berpikir bahwa itu adalah the final resort gitu. The final resort dari berbagai kecamuk politik yang ada di Afghanistan dan akhirnya Taliban betul-betul berkuasa. Ternyata masih ada musuhnya. Ternyata masih ada perangnya. Okay. Dan sesama orang Afghanistan, ISIS Khurasan misalnya, atau Aliansi Utara yang dipimpin oleh anaknya Ahmad Shah Mas'ud. Ya. Ini artinya ternyata memang penggunaan agama ya di dalam narasi-narasi politik dan kekuasaan politik itu memang menjadi sangat rentan. Semua negara mengalami kerentanan yang sama. Nah, ini kan sesama orang Afghanistan, sesama mengatasnamakan Islam, tapi berperang juga. Kita ternyata menganggap bahwa Taliban belum final. Pemboman yang terjadi di Pakistan ketika masa kampanye misalnya, yang melakukan pemboman berteriak Allahu Akbar, yang dibom ketika sedang memegang mikrofon berteriak Allahu Akbar juga, dibarengin sama pelaku bom bunuh dirinya. Nah, ini yang kita tidak mau terjadi di Indonesia. Kita mari berkontestasi yang sehat. Kalau tujuan idealnya itu yang damai, silahkan memilih siapapun sesuai hati nurani, tapi jangan sampai ada friksi, jangan sampai ada keterbelahan hanya gara-gara perbedaan orientasi politik. Nah, ini yang harus betul-betul diajarkan kepada masyarakat kita, bahwa kita boleh berselisih paham dalam orientasi politik, tapi jangan sampai berselisih paham dalam kemanusiaan. Kurang lebih seperti itu kalau yang kita inginkan sih. Nah, kalau misalnya saya mau Cak Islah membahas lebih lanjut soal kuda Troya politik dan agama itu. Kan kalau wacana radikalisme itu kan biasanya kan argumennya itu selalu bahwa sistem sekuler itu atau hukum sekuler, hukum nasional yang ada itu bobrok, korup dan seterusnya. Exactly. Ya kan? Terus kemudian solusinya adalah negara Islam lah, khilafah dan macam-macam. Nah, sementara kalau soal Pilpres, soal apa itu kan soal-soal yang sifatnya patokannya itu soal hukum nasional kan? Iya, gitu. Hukum nasional dan bisa dibilang ini adalah soal duniawi. Soal duniawi. Nah, gimana Cak Islah? Saya pengen ini soal kuda Troya itu loh Cak, yang Anda sebut dalam subjudul buku itu. Ya. Bisa dijelaskan nggak Cak? Betul. Jadi di dalam kelompok-kelompok radikal ekstrim teror itu memang ada satu gerakan protokoler yang oleh mereka disebut sebagai marhalah. Marhalah ini adalah gerakan-gerakan bertahap
yang berusaha berselancar di dalam dunia demokrasi, tapi sebenarnya ingin mematikan demokrasi. Nah, ini yang saya maksud dengan kuda Troya. Dulu kelompok-kelompok radikal di Indonesia itu selalu berusaha menggagalkan produk togut yang bernama pemilu. Oke. Selalu berusaha untuk menghantam dan menggerus secara frontal terhadap produk togut yang bernama demokrasi. Ini menurut dalam pandangan mereka. Tapi belakangan ini karena gerakan-gerakan yang sifatnya frontal dan head to head dengan negara ini dianggap tidak efektif, mereka mulai menjadi kuda Troya itu. Masuk secara perlahan, mereka seolah-olah demokratis, mereka seolah-olah Pancasilais, seolah-olah mereka ini oke, pemilu ini adalah kesepakatan kita, mereka masuk ke partai-partai, tapi sebenarnya mereka secara sembunyi-sembunyi berusaha untuk melakukan devaluasi, baik terhadap demokrasi, baik juga terhadap pemilu itu sendiri, terutama juga kepada negara secara keseluruhan. Nah, ini juga pernah ditulis juga di dalam Ma'alim fi Thoriq, gerakan-gerakan ini. Oleh Said Qutb ya? Said Qutb, mulai dari revolusi akhlak sampai ke Ba'ath, kebangkitan. Ini juga ditulis oleh Lenin juga. Artinya kiri dan kanan sama-sama menggunakan pola yang sama. Penyusupan-penyusupan seperti kuda Troya itu memang berusaha dilakukan. Kelompok-kelompok radikal pasti akan menunggangi capres-capres tertentu. Itu tidak bisa dipungkiri. Karena mereka perlu kendaraan ketika dia sendiri sudah mempunyai resistensi dari dunia demokrasi yang dari sejak dulu dia tentang. Artinya gini, kalau orang Wahabi, ya, pemeluk Wahabi Salafi misalnya, yang sejak dulu menganggap demokrasi itu adalah togut, pemilu itu adalah haram, ya dalam konteks itu, ketika dia mendukung salah satu capres, kita curiga dong. Ya kan? Ya. Kalau ketika dia masuk ke dalam salah satu partai politik, ya kita seharusnya curiga, loh, kok tumben-tumbenan dia ini menjadi togut juga. Gitu. Nah, tanda-tanda seperti ini adalah gerakan-gerakan marhalah yang dimaksud dengan kuda Troya politik dan agama itu. Nah, kalau dari sudut pandang soal melawan atau memberantas faham intoleran dan radikal ya, Cak ya, itu seberapa jauh upaya untuk misalnya concern dengan pilpres ya, dengan demokrasi lah itu efektif, atau justru dengan cara-cara yang katakan aja misalnya melawan radikalisme dengan cara-cara yang lebih tidak masuk ke dalam pilpres, tetapi bergerak dalam Ghazwul Fikr gitu misalnya, perang pemikiran gitu. Itu menurut Cak Islah gimana? Ya, memang tidak bisa juga kita pungkiri bahwa memerangi radikalisme ekstrim dan teror ini harus menggunakan produk-produk politik. Ini tidak bisa dihindari. Kalau cuma mengandalkan pemikiran, saya kadang-kadang sering begini. Kita itu kalau selalu berdebat sampai hari kiamat dan hanya selalu mempersoalkan dalil-dalil yang itu-itu juga, maka kita itu peradaban manusia ini hanya diisi dengan menempatkan Tuhan sebagai objek sengketa terus sampai kiamat. Jadi sengketa terus itu. Katanya dia, oh ini yang paling benar, ini yang paling otentik, ini yang paling orisinil. Oh enggak, hanya saya, dalilnya ini. Sama dalilnya, tapi tafsir yang berbeda. Ini enggak akan selesai. Kita akan terus terlibat dalam soal sengketa-sengketa langit. Maka kemudian pemilu ini adalah mencegah orang-orang, setidaknya orang jahat untuk ikut serta dalam kekuasaan. Karena melawan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme ini tidak bisa tanpa produk-produk politik. Tanpa ada aturan-aturan negara. Nah, bahkan Saudi nih, yang dulu kita kenal mereka ini sebagai gudangnya kelompok ekstrim. Ya, kita tahulah Al-Qaeda, ISIS, dan gerakan-gerakan Boko Haram, Al-Shabaab, Laskar At-Taiba, Jabhatun Nusra. Ini kan semua terafiliasi ke Saudi semua dulu. Wahabism itu ya? Wahabism itu. Hari ini apa? Mereka mengharamkan kuadrat terhadap aksi-aksi teror, aksi-aksi kekerasan. Dan ini kan produk politik. Saudi akhirnya bisa mengubah mindset orang Saudi dengan produk politik. Tanpa ada produk politik, gerakan-gerakan yang sifatnya holistik tidak akan bisa terjadi. Produk politik itu maksudnya dalam konteks Saudi itu ada misalnya peranan prince ya, pangeran-pangeran tertentu yang melakukan reformasi politik. Betul, gitu ya, betul. Dengan aturan-aturan itu kan akhirnya bisa memberikan ruang preemptif, preventif, maupun koersif kepada negara untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Ini memang tidak bisa dihindari. Nah, pemilu ini dalam rangka untuk memilih
orang yang tepat untuk bisa menciptakan produk politik memerangi radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Kalau kita gagal menanggulangi ini, Mas Sahal, lupakan 2045. Nggak sampai kita. Nggak sampai. Ini saya dengar kabar ya, hari ini betul-betul ada banyak kelompok yang ingin mengacaukan pemilu. Dari kelompok-kelompok radikalisme ini, ekstrim teror ini. Dan saya kira pihak Densus 88 Mabes Polri hari ini betul-betul sedang berusaha untuk mengurai kelompok ini dan melakukan beberapa penangkapan. Kalau saya baca di media ya, sudah banyak sekali yang ditangkap ini dan sudah banyak barang bukti berupa senjata, bom dan sebagainya. Nah, ini menarik ini informasi terbaru dari Cak Islah ini, karena kan kalau kita lihat yang seperti Cak Islah juga pernah sampaikan kan, kelompok radikal ya itu kan sekarang tiarap, ya kan dari berita atau kegaduhan mengenai Pilpres kan yang dibicarakan itu kan hal-hal yang sifatnya itu sekuler lah ya, soal politik dinasti, soal Mahkamah Konstitusi, kan nggak ada yang bicara soal tegakkan syariah atau apa gitu kan nggak ada. Jadi mereka tiarap. Dan Cak Islah juga pernah bilang tentang kuda Troya, gitu kan. Bagaimana kuda Troya itu bisa dimanfaatkan gitu ya untuk mereka menyusup. Nah, tadi gimana itu mereconcile dengan informasi bahwa mereka juga akan bergerak itu, Cak? Ya, jadi, saya masih belum bisa memberikan keterangan yang sangat detail ya, karena memang saya kira kalau lihat di media kan di running text dan juga di media-media online sudah ditulis penangkapan-penangkapan itu, tapi nanti detailnya kita akan buatkan sesi khusus di Main TV. Nah, sebenarnya gini, kalau kita mau berbicara kelompok ekstrim teror di Indonesia, itu trajektorinya selalu ditentukan dari apa yang terjadi di Timur Tengah. Selalu begitu. Nah, di Timur Tengah hari ini ada Israel dan Hamas, ya. Kemudian di satu sisi hari ini kan 100 tahun runtuhnya khilafah 2024 ini, persis 100 tahun. Nah, ini kan dalam rangka untuk mewujudkan mujaddid yang baru, gitulah kurang lebih seperti itu. Ini juga akan bisa mempengaruhi itu. Nah, gerakan-gerakan dari kelompok terutama yang Palestina dan Hamas, ini kan sudah ada fatwa-fatwa dan ijtihad dari para ulama bahwa kita harus melawan ini. Ini setidaknya sedikit banyak akan men-trigger gerakan-gerakan kelompok ini untuk tidak lagi bersikap kuda Troya lagi. Mereka betul-betul harus menggunakan meriam kanon untuk ditembakkan. Nah, kelompok-kelompok seperti ini kan meskipun tidak dominan, tapi buat mereka satu aksi kekerasan itu adalah bagian dari amaliyah yang bisa membuat mereka ke surga kan gitu. Nah, ini kelompok-kelompok yang tidak terkontrol seperti ini, yang tidak bisa ditanggulangi seperti ini, yang tidak mau bergerak di tataran normatif inilah yang hari ini mungkin sedang berusaha menggeliat resistensi terhadap pemilu, terhadap demokrasi, karena mereka gini, kelompok teror itu kadang-kadang juga nggak sabar menunggu momentum. Kelamaan nih. Gila, saya jadi sel tidur ini udah hampir 20 tahun loh. Kita nunggu apa lagi gitu. Nah, kadang-kadang ada juga yang tidak sabar seperti itu sehingga dia memaksakan ketika ada momentum tertentu, oh saya harus amaliyah nih. Ngapain kita menjaga baiat terus? Kurang lebih seperti itu. Nah, tapi insya Allah Densus 88, pasukan anti teror kita juga, saya yakin sudah memahami pola-pola gestur, perilaku, postulat dan sebagainya dari kelompok-kelompok seperti ini. Kita tunggu saja minggu depan, insya Allah nanti akan ada gambaran yang, kalau yang saya dengar ini yang sudah ditangkap ini udah puluhan nih. Jumlahnya banyak sekali, karena dengan alat bukti yang cukup sudah. Nah, saya ingin kembali ke tadi poinnya Cak Islah tentang pentingnya politik atau negara ya berperan terhadap menangani soal radikalisme dan intoleransi kan. Nah, kalau dari sudut kan sekarang saya sudah jelas Cak Islah di medsos, di publik lah menyatakan mendukung Ganjar dan Pak Mahfud. Nah, menurut Cak Islah seberapa yakin Anda dengan kalau misalnya GP dan Pak Mahfud terpilih itu bisa men-tackle isu-isu semacam ini, Cak? Satu hal yang sangat menarik dari apa yang dibawakan dalam visi misi ya, meskipun memang tidak begitu detail dalam visi misi Ganjar Mahfud dalam kaitan dengan teror, tapi memang harus saya garis bawahi bahwa mereka juga akan melakukan proses-proses pencegahan dari hulu ke hilir. Nah, ini juga disampaikan oleh mereka. Ini menarik buat saya karena
terorisme itu tidak boleh melahirkan penanggulangan dengan cara teror juga. Jadi seperti Igor Primorat yang dikatakan war against terrorism is another terrorism itu memang nggak boleh. Nah ini yang akan lebih digarisbawahi oleh Ganjar Mahfud, itu menurut saya sangat menarik karena bagaimanapun teroris itu adalah korban dari ideologi terorisme yang kadang-kadang mereka nggak sadari juga. Artinya mereka juga masih bisa disadarkan. Mereka adalah human being yang bisa juga menjadi being a human gitu. Jadi bisa disadarkan. Nah ini menarik dari Ganjar Mahfud. Human being dan bisa dikembalikan menjadi being human. Iya, being human. Nah terus kemudian Pak Ganjar kita tahu dari sejak zaman gubernur, dari sejak zaman dulu masih jadi anggota DPR sudah melawan radikalisme, itu yang selalu diucapkan. Pak Mahfud, udahlah jaminan mutu kalau soal itu. Pak Mahfud ini soal misakon, golidor, udahlah ini udah hatam kalau beliau. Nah saya terus terang banyak berharap dari beliau ini soal kebangsaan, melawan terorisme, ekstremisme dan terorisme ini. Menurut saya ini sudah komplit, pasangan yang komplit. Saya terus terang kalau di paslon lain, sepanjang mereka masih punya irisan-irisan dengan pendukung yang dari kekanan-kananan atau yang sangat kanan atau yang ekstrim kanan, saya yakin kalau yang ekstrim kanan nggak akan mendukung Ganjar Mahfud. Dari situ irisan elektoralnya sudah bisa dibaca. Makanya saya banyak berharap dari Pak Ganjar Mahfud, bagi siapapun yang betul-betul tidak menghendaki adanya radikalisme, ekstremisme, terorisme, ya kita dukung Ganjar Mahfud. Saya yakin produk-produk politiknya akan lebih konkret terhadap gerakan-gerakan ini. Apalagi kan, masa kita nggak bisa ngawal sih? Gitu. Apalagi dengan tambahan dukungan dari Gus Durian ya. Wah itu dia. Mbak Yeni, Mbak Alisa, semua sangat sepakat dengan gerakan. Dan moderasi beragama dianggap sebagai vaksin untuk melawan radikalisme ekstrim dan teror ini. Nah, penggerak moderasi ini selama ini ya Mbak Yeni. Ada Peace Village, itu programnya Mbak Yeni. Mbak Alisa Wahid, moderasi beragama Kemenag, justru beliau adalah betul-betul menjadi frontiernya. Ini sangat luar biasa. Betul. Dan juga ini Cak ya, kalau kaitannya dengan penanggulangan radikalisme kan juga harus menanggulangi intoleransi. Nah ini kan Gus Durian, jaringan Gus Durian itu kan komitmen terhadap pendirian rumah ibadah non Muslim, terhadap pembelaan minoritas, itu kan juga hal-hal yang harus beres ya. Kalau ini nggak beres kan nanti larinya bisa ke radikal gitu ya. Jadi intoleransi dan radikalisme itu kan berjalin berkelindan gitu ya. Tahap pertama dari radikalisme itu adalah intoleran dulu. Ketika orang sudah intoleran, dia ya tinggal setengah meter lagi lah jadi radikal gitu. Radikal itu ya setengah meter lagi menuju ekstrim. Ekstrim ya udah itu 2 cm lagi udah jadi teror. Nggak nyampe 2 cm malah. Nggak sampai 2 cm malah. Nah ini kan memang intoleran ini adalah perilaku-perilaku yang sebenarnya bertentangan dengan kemajemukan kita. Karena intoleran inilah nanti yang menjadi trigger awal dari tetangga melawan tetangga, tetangga menjahili tetangga, tetangga menyerang tetangga. Ini kan akhirnya menjadi petaka di suatu negara. Ketika satu tetangga membakar rumah tetangga, ini kan selalu memicu revolusi menjadi kaotik di dalam satu negara. Nah, intoleransi ini memang salah satu faktor awal yang sejak dulu diperangi Gus Dur. Diperangi Mbak Alisa, diperangi Bu Nyai Sinta, diperangi Bu Nyai Yeni Wahid. Dan mereka semua ini bergabung ke Ganjar Mahfud. Ini bukan kebetulan, artinya mereka merasa punya resiliensi dan tujuan perjuangan yang sama. Oke, Cak Islah, terima kasih atas obrolannya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.